Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat ya, terkait dengan perbandingan antara aliran Mu'tazilah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya harapkan bukan hanya mempelajari slide ini, tapi juga membaca kembali materi terkait dengan aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Kita ke perbandingan pemikirannya. Jadi, mulai dari aliran Mu'tazilah dulu, terkait sejarah lahirnya Mu'tazilah ya. Nah, jadi dinamakan aliran Mu'tazilah ya. Ini ada beberapa latar belakang ya. Ada latar belakang sejarah lahirnya Mu'tazilah ini. Jadi, persoalan teologis yang memang muncul cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama ketika itu di penghujung abad yang ke-1 Hijriah. Jadi berkaitan dengan salah satunya adalah terkait persoalan dengan pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar itu apakah dia tetap mukmin ataukah dia menjadi kafir. Jadi persoalan itu kemudian muncul di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri di Masjid Basroh. Nah, ketika itu masalah status ya berkaitan dengan pelaku dosa besar itu muncul ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan Al-Basri di pengajiannya. Nah, saat Hasan Al-Basri berpikir ya terkait pertanyaan apakah yang melakukan dosa besar itu kafir ataukah dia tetap muslim. Nah, ketika Hasan Al-Basri mencoba untuk menjawab pertanyaan itu sambil berpikir terlebih dahulu, kemudian secara spontan salah seorang peserta pengajian yaitu bernama Wasil bin Atok ya. Nah, ini memberikan jawaban dalam pandangan Wasil bin Atok mengatakan bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna ya, tapi juga tidak kafir sempurna. Jadi berada di antara dua posisi. Disebutnya al-manzilah bainal manzilatain. Ya, dia berantara di antara dua posisi, tempat di antara dua tempat. Jadi setelah menguakkan hal tersebut, maka Wasil bin Atok pun langsung meninggalkan forum pengajian Hasan Al-Basri itu, kemudian diikuti oleh muridnya ya, temannya yang bernama Amr ibnu Ubaid. Nah, mereka langsung menuju satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Nah, melihat tindakan Wasil bin Ato dan temannya Amr ibnu Ubaid ini ya, kemudian Hasan Al-Basri pun mengomentari ya dengan kata i'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka semenjak itu Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan istilah sebutan Mu'tazilah. Nah, peristiwa yang memang diceritakan tersebut itu dinilai banyak ahli sejarah sebagai faktor penyebab utama lahirnya aliran Mu'tazilah ya. Nah, seperti itu. Ada juga versi lain ya yang mana dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil dan temannya, ya Wasil bin Ato dan temannya Amr ibnu Ubaid itu diusir oleh Hasan Al-Basri dari majelisnya karena adanya perbedaan pendapat itu terkait tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Nah, kemudian keduanya menjauhkan diri dari Hasan Al-Basri ya, dan mereka pun disebut Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya. Ya, itu ada faktor-faktor penyebab ya. Ini kenapa muncul nama istilah Mu'tazilah ya. Tadi satu, karena memisahkan diri dari majelis yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri. Wasil bin Ato memisahkan diri secara fisik, i'tazala, dari pengajiannya Hasan Al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan Mu'tazilah. Kemudian karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain berkembang. Ini simpulannya. Ya, pendapat Wasil bin Atho bahwa pelaku besar itu tidak lagi mukmin dan tidak juga kafir. Al-manzilah bainal manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Ya, menjauhi atau memisahkan. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin, Khawarij mengatakan kafir, Hasan Al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Nah, kemudian dinamakan Mu'tazilah juga tadi ya, pelaku dosa besar antara mukmin dan kafir. Nah, ini jadi tokoh utamanya adalah Wasil bin Atha. Ya, ini sejarah lahirnya Mu'tazilah ya. Nah, kemudian bagaimana tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah ini ya? Ada beberapa tokoh ya pendukung dari aliran Mu'tazilah ini. Jadi bukan hanya Mu'tazilah ini bukan hanya berpusat di Baghdad, tapi juga
bukan hanya di Basroh ya sebagai pusat kota kelahirannya, tapi juga berpusat di kota Baghdad. Nah, ada tokoh yang dari Basroh ini sebagai tempat lahirnya aliran Mu'tazilah. Yang pertama adalah Wasil Ibnu Atha, ya, lahir di tahun 80 Hijriah dan meninggal 131 Hijriah. Dilahirkannya di Madinah, kemudian menetap di Basroh. Ia adalah tokoh yang pertama mencetuskan lahirnya aliran Mu'tazilah ini. Karena ia disebut dengan Syekh Al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpin sekaligus orang tertua ini Wasil bin Atha ini. Kemudian yang kedua adalah Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Makhul al-Alaf. Ya, beliau lahir di Basroh tahun 135 Hijriah dan meninggal di tahun ke-235 Hijriah. Ia justru lebih populer dibanding dengan Al-Atha karena rumahnya dekat dengan tempat pengajian atau tempat penjualan makanan ternak. Ya. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah tokoh berikutnya adalah Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani an-Nazm. Ya, ini tahun kelahirannya tidak diketahui dan beliau meninggal di tahun 231 Hijriah. Ia lebih populer dengan istilah An-Nazm. Kemudian berikutnya adalah Abu Ali Muhammad ibnu Ali Ad-Jubai, dilahirkan di Jubba tahun 135 Hijriah dan meninggal di tahun 267 Hijriah. Ia disebut dengan Ad-Jubai karena kota kelahirannya di Jubba, ya. Nah, kemudian ada lagi tokoh di Baghdad. Ini tokoh di Baghdad, ya. Yang pertama ada Bishr ibnu al-Mu'tamir. Ia pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Ini pendirinya Bishr ibnu Mu'tamir. Kemudian berikutnya ada Abu Husain Khayyat, wafat di tahun 300 Hijriah, ya. Kemudian yang ketiga ada Jarullah Abul Qasim Muhammad ibnu Umar, lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari, ya. Al-Zamakhsyari ini karena lahir di Khwarazm, ya. Karya tulis yang memantel ini adalah Jarullah Abul Qasim, ini adalah tafsir Al-Kashaf. Kemudian ada lagi Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Hamazani Al-Asadi. Ya. Ini tokoh-tokoh Mu'tazilah dari Baghdad. Ya. Nah, yang membedakan, ya, perbedaan karakteristik antara pemuka Mu'tazilah di Basroh dengan di Baghdad. Kalau di Basroh, mereka cenderung menghindari jabatan birokrasi di pemerintahan ataupun di pengadilan. Dengan demikian, mereka lebih fokus menyebarkan aliran agama dan keilmuannya itu ketika mengemukakan pemikirannya. Kalau misalkan di Baghdad, justru mereka menggunakan kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dukungan sekaligus perlindungan dari pemerintah ketika itu. Nah, ini perbedaan mendasar, ya. Kalau di Basroh, jadi pemuka di Basroh, Mu'tazilah di Basroh ini dalam menyebarkan pemikirannya tanpa ada pemaksaan dan kekerasan. Sementara di Baghdad itu cenderung berusaha secara sungguh-sungguh agar pemikiran Mu'tazilah ini masuk ke dalam para masyarakat di Baghdad, sehingga terkadang melakukan kekerasan agar masyarakat itu mengikuti aliran Mu'tazilah. Nah, berikutnya doktrin-doktrinnya apa nih yang perlu kita ketahui ya terkait doktrin-doktrin dari aliran Mu'tazilah ini. Yang pertama adalah at-tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Nah, jadi Tuhan dalam pandangan aliran Mu'tazilah akan betul-betul Maha Esa hanya kalau Tuhan itu merupakan sesuatu zat yang unik. Tidak ada yang serupa dengan dia. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Oleh karena itu, mereka menolak faham antropomorfisme. Ya, sekali lagi, antropomorfisme. Jadi, seperti yang digambarkan bahwa paham ini menggambarkan Tuhan itu dekat menyerupai makhluknya. Ini paham antropomorfisme, ya. Tuhan menggambarkan Tuhan dekat menyerupai makhluknya. Nah, karena sifat ini hanya betul-betul ada pada Tuhan, ya, maka Abdul Jabbar senantiasa memakai kata Al-Qadim, ya. Jadi paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat Tuhan, sifat yang memiliki wujud di luar zat Tuhan.
Ini tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak diberi sifat oleh kaum Mu'tazilah, ya. Tetapi justru kaum Mu'tazilah membagi sifat Tuhan itu ke dalam dua golongan. Yang pertama, sifat esensi Tuhannya atau istilahnya itu sifat zatiyah. Sifat zatiyahnya ini seperti wujud, kemudian kidam, hayat, dan kudroh. Nah, jadi sifat esensinya. Kemudian yang kedua, sifat yang merupakan perbuatan Tuhan atau sifat fi'aliyah. Nah, sifat perbuatan yang terdiri dari sifat-sifat yang mengandung hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, seperti al-iradah, al-kalam, al-adl. Ya, jadi itu terkait sifat Tuhan. Kemudian yang kedua, ya faham terkait dengan doktrin yang kedua adalah al-adl, keadilan Tuhan. Ya, jadi ada hubungannya dengan tauhid. Ya, jadi kalau dengan at-tauhid, kaum Mu'tazilah ingin menyucikan diri Tuhan dari persamaan dengan makhluk. Ya, jadi maka dengan al-adl, ya mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan itu dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Jadi hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tuhan nggak bisa berbuat zolim. Ya. Pada makhluk terdapat perbuatan zolim. Nah itu jadi Tuhan itu selama-lamanya akan adil. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Jadi Tuhan dapat disebut adil dalam pandangan Mu'tazilah itu jika dia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, ya, dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Nah, keadilan menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah sebagaimana janjikan Tuhan, ya. Nah, itu. Kemudian terkait yang keempat, ya, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Ini doktrin yang keempat, posisi di antara dua posisi, dalam arti posisi menengah. Jadi menurut ajaran Mu'tazilah, orang yang berdosa besar bukan kafir, bukan mukmin, ya. Nah, jadi karena dalam pandangan Wasil bin Ato, ya, kata mukmin itu dalam pandangan Wasil sifat baik, ya, dan nama pujian yang tidak dapat diberikan kepada orang fasik. Jadi dengan ketika seorang mukmin melakukan dosa besar maka itu bukan mukmin gitu ya. Tapi predikat kafir tidak pula bisa diberikan kepada orang muslim karena di balik dosa besar dia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan baik. Nah, orang yang serupa ini dalam pandangan Mu'tazilah kalau meninggal tanpa tobat maka akan kekal di dalam neraka. Hanya siksaan yang diterimanya lebih ringan dibandingkan siksaan orang kafir, ya. Ini terkait dengan itu hukum dosa besar itu. Kemudian yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat itu dianggap sebagai kewajiban bukan hanya oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah terkait dengan pelaksanaannya. Bagi kalau kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat misalkan cukup dengan seruan saja, tetapi kalau tidak dapat dengan seruan dengan menggunakan kekerasan. Jadi sejarah membuktikan bahwa Mu'tazilah pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Ini doktrin-doktrin terkait dengan ini apa yang dimiliki oleh aliran Mu'tazilah. Ya, bagaimana corak pemikirannya supaya kita bisa tahu, ya. Corak pemikirannya itu yang pertama adalah jadi sebelum ke sana, jadi Mu'tazilah ini kan lahir di akhir masa kekuasaannya Bani Umayyah, ya kan? Jadi ketika Hasan al-Basri ditanya untuk berpendapat tentang masalah yang menjadi pertentangan antara Khawarij dan Murji'ah, ya, kontroversi terkait dengan dosa besar yang dilakukan mukmin, maka murid Hasan al-Basri, Wasil bin Ato menjawab, orang yang semacam ini tidak termasuk orang kafir, tetapi berada di antara keduanya, al-manzilah bainal manzilatain. Nah, Wasil menolak pendapat Hasan al-Basri bahwasannya orang itu adalah disebut munafik. Karena ketidaksetujuannya dengan Hasan al-Basri, maka Wasil bin Ato pun mengasingkan diri di salah satu ujung masjid dan kemudian mulai menerangkan pendapatnya kepada kelompok atau teman-temannya yang berkumpul di sekelilingnya. Nah, ketika mendengar tentang hal itu, maka Wasil sudah melarikan diri dari kita. Itu dalam pandangan Hasan al-Basri atau i'tazala'an. Nah, sejak saat itu maka pengikut Wasil dinamakan dengan
Mu'tazilah. Intisari pandangannya itu yang pertama, menunjuk dan menetapkan seorang imam adalah wajib menurut syariat. Tapi ada pula dari mereka menganggap bahwa secara mutlak tidak harus ada seorang imam. Sehingga apabila umat sendiri dapat menegakkan dasar-dasar keadilan, maka penunjukan seorang imam adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak perlu, itu katanya. Kemudian yang kedua, corak pemikirannya, pemilihan umum itu diserahkan kepada umat. Ya, jadi imamah atau kepemimpinan itu tidak sah kecuali dengan pemilihan umat. Kemudian yang ketiga, umat dapat memilih seorang dari kalangan kaum muslimin yang dianggap paling baik dan memiliki keahlian tanpa terikat dengan persyaratan. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, tidak boleh bersolat di belakang seorang imam yang fajar. Imam yang fajar itu yang melakukan dosa keji, ya, terutama dosa berbuat zina. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, jadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran terkait latar belakangnya dan sejarahnya. Jadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini didirikan oleh Abul Hasan Ali ibnu Ismail al-Ash'ari yang lahir di Basrah 873 Masehi, ya, sampai 135 Masehi, yang wafat di Baghdad. Dan yang kedua adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi yang lahir di Samarkand 944 Masehi. Aliran Sunnah wal Jamaah disebutnya juga dengan aliran Al-Asy'ariyah, ya, aliran Asy'ariyah dan juga aliran Maturidiyah, karena didirikan oleh dua orang itu, ya. Abu Hasan Ali ibnu Ismail al-Ash'ari, maka coraknya adalah aliran Asy'ariyah. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi, maka alirannya Maturidiyah, ya. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sekarang disebut juga dengan golongan Sunni, ya. Artinya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Sunni. Nah, Al-Asy'ari itu awalnya, Al-Asy'ari itu penganut aliran Mu'tazilah selama 40 tahun. Al-Asy'ari kemudian memutuskan keluar dari faham Mu'tazilah itu karena berbeda faham. Didasarkan kenapa? Karena Al-Asy'ari bermimpi bertemu dengan Nabi dengan mengatakan kepada Al-Asy'ari ini Nabi ini mengatakan kepada Al-Asy'ari bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab aliran Mu'tazilah lah yang salah. Maka atas ketidakpuasannya dengan aliran Mu'tazilah, Al-Asy'ari pun memutuskan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Jadi nama Asy'ariyah ini diambil dari tokoh itu, ya. Abu Hasan Ali ibnu Ismail al-Ash'ari, ya. Nah, ini yang lahirnya di Basrah, Irak, ya. Nah, jadi Al-Ash'ari ini seorang yang memang berfaham ahlu sunnah dan ahli hadis, ya. Jadi sebelum ketika itu ayahnya Al-Ash'ari, ya, itu seorang yang berfaham ahlu sunnah dan ahlu hadis. Jadi ketika wafat, ya, Al-Ash'ari ketika itu masih kecil, sebelum wafat ia berwasiat kepada seorang sahabatnya, ya, bernama Zakaria bin Yahya untuk mendidik anaknya, yaitu Al-Ash'ari itu, ibunya. Nah, kemudian, ya, terkait dengan penyebab keluarnya Al-Ash'ari, ya, dari aliran Mu'tazilah, yaitu yang pertama tadi, pengakuan Al-Ash'ari bermimpi bertemu Rasul sebanyak 3 kali di malam ke-10, ke-20, dan 30 bulan Ramadan. Dalam mimpinya Rasul mengingatkan agar Al-Ash'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, Al-Ash'ari tidak puas dengan konsep aliran Mu'tazilah, ya. Kemudian Al-Ash'ari, ya, ini meninggalkan aliran Mu'tazilah disebabkan karena Al-Ash'ari ini penganut mazhab Imam Syafi'i yang konsep teologinya tentu berlainan dengan aliran Mu'tazilah, ya. Nah, jadi secara ringkasnya gambaran perkembangan aliran Al-Asy'ariyah, ya, setelah abad ketiga dan keempat Hijriah, Mu'tazilah itu semakin lemah. Maka ketika itulah Al-Asy'ari dalam waktu yang singkat mampu mendapat kepercayaan dari kaum muslimin dengan memiliki banyak pengikut bahkan sampai ke Indonesia,
ya Sunni ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran pokoknya tentang pelaku dosa besar tidak menjadi kafir, ia tetap mukmin, ya. Sebagai orang yang berdosa, maka masih terbuka pintu taubat, ya, untuk memperoleh ampunan dari Allah. Itu. Kalau tadi Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah mengatakan al-manzilah bainal manzilatain, ya, tidak mukmin, tidak kafir. Jadi di antara kedua tempat nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian tentang soal imamah, tidak jauh berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, karena Islam sesudah Rasulullah maka harus menunjuk imam, maka harus diadakan musyawarah. Ini tidak ada perbedaan. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran itu bukan diciptakan. Ya, Al-Quran itu sebagai kalamullah, ya, itu kodim, bukan hadis atau diciptakan. Sedangkan Al-Quran yang terdiri dari huruf adalah suara, adalah baru. Jadi ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Al-Quran itu makhluk. Yang namanya makhluk kan pasti ada kekurangan. Sementara Quran kan tidak ada sama sekali kekurangan. Maka ditentang oleh Al-Asy'ariyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Bahwa Al-Quran itu bukan diciptakan. Al-Quran itu kalam Allah yang sifatnya qadim, bukan makhluk, ya, Al-Quran itu. Kemudian konsep berikutnya dalam pandangan Ahlus Sunnah, Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat. Itu sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, yang artinya itu wajah-wajah Allah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kemudian berikutnya adalah perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan, ya. Jadi dalam pandangan Al-Asy'ari, Tuhan itu pencipta alam raya ini, ya, termasuk manusia dengan segala perbuatannya. Contoh, patung hasil pahatan tukang pahat. Kerja mereka memahat itu Allah lah yang menciptakan. Adapun batu atau kayu yang menjadi bahan pembuatan itu jelas ciptaan Allah, bukan hasil dari tukang tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, ya. Kemudian berikutnya, doktrin pemikiran berikutnya adalah semua yang diperintahkan itu adalah baik, dan sebaliknya yang dilarang itu adalah buruk. Tapi tidak ada yang baik dan buruk secara mutlak karena semua itu dari Allah. Jadi keadilan Tuhan itu adalah kekuasaan mutlak dari Allah yang tanpa batas, adil apabila Tuhan mensurgakan dan menerakakan semua orang, ya. Itu. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tadi dalam pandangan Mu'tazilah, ya kan? Dalam pandangan Mu'tazilah terkait dengan konsep keadilan Tuhan, ya, itu justru dalam pandangan yang lain gitu ya. Mu'tazilah itu justru terkait dengan keadilan Tuhan itu, jadi dalam pandangan Mu'tazilah bahwasannya karena ingin menyucikan diri Tuhan dari persamaan dengan makhluk, maka dengan al-adl mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Jadi dalam pandangan mereka hanya Tuhanlah, ya, ini Mu'tazilah, hanya Tuhanlah yang berbuat adil, Tuhan tidak bisa berbuat zalim, gitu katanya. Dan Tuhan, ya, itu dapat disebut adil, ya, dalam pandangan Mu'tazilah jika dia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Jadi keadilan itu menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah, ya kan? Nah, itu dalam pandangan Mu'tazilah, ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana macam-macam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak dianut oleh para pendahulu, ya. Salaf Ahlus Sunnah itu adalah salafus solih, dan orang yang mengikuti jejak salafus solih itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, merumus ini ada 8 kelompok. Yang pertama adalah mutakallimin, ya. Mutakallimin atau ulama kalam.
yaitu orang yang memahami secara tepat masalah-masalah terkait keesaan Tuhan, kenabian, hukum-hukum janji dan ancaman, pahala, ganjaran, syarat, ijtihad dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang tidak terseret ke dalam paham antropomorsis, ya tadi tasbih, ya penyamaan Tuhan dengan makhluk, dan taktil, meniadakan sifat-sifat Allah, ya. Jadi ini jauh dari kaum Syiah, Khawarij, dan sederet golongan bid'ah yang lainnya. Ini mutakalimin. Kemudian yang kedua adalah fuqaha. Nah, para imam mazhab fikih, ya. Para imam mazhab fikih ini menganut aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi di dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tetap menghormati salaf, ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah muhaddisin, ulama hadis, ya. Ahli dalam melacak hadis, ya, mampu membedakan yang sahih dengan yang tidak. Ini termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ahlul lughah, ulama bahasa Arab. Mereka yang ahli bidang nahwu, sorof, kesusastraan bahasa Arab, ya kan? Nah, itu banyak tokoh-tokohnya. Kemudian mufassirin, ya, ulama-ulama tafsir, ini juga mereka juga masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian mutasawwifin, ya, ulama-ulama tasawuf, ya, para sufi, ya, mereka juga sama penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian berikutnya adalah mujahidin, ya, mereka yang senantiasa menjaga pejuang-pejuang agama, ya. Jadi intinya orang-orang yang masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah semua orang di semua negara yang mana di dalamnya dikuasai oleh syiar Ahlussunnah wal Jamaah, nah, yang mengikuti ketujuh kelompok ini, ya. Mutakalimin, fuqaha, muhaddisin, ahlul lughah, mufassirin, mutasawwifin, mujahidin, ya. Insyaallah kita juga termasuk dalamnya, ya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian bagaimana perbandingan antara aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah? Yang pertama terkait dengan perbuatan Tuhan. Ya, ini perbandingannya. Jadi aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa perbuatan Tuhan itu hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ya. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilakukan oleh Tuhan karena Allah itu mengetahui keburukan perbuatan buruk itu. Nah, dasar pemikiran serta konsep tentang keadilan Tuhan berjalan sejajar dengan faham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan. Sehingga mendorong kelompok Mu'tazilah untuk berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai kewajiban terhadap manusia. Ini pandangan Mu'tazilah terkait dengan perbuatan Tuhan, ya. Jadi perbuatan Tuhan itu hanya terbatas pada hal-hal yang baik saja. Sedangkan Al-Asy'ariyah, ya, faham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia tidak dapat diterima oleh aliran ini karena bertentangan dengan faham kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Jadi Al-Asy'ariyah, ya, tidak menerima faham Tuhan itu mempunyai kewajiban, ya. Tadi kalau Mu'tazilah kan Tuhan itu berkewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada seluruh manusia. Padahal Allah itu kan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak, ya kan? Nah, jadi dalam pandangan Al-Asy'ariyah, Allah itu dapat berbuat sekehendak Allah terhadap makhluknya. Jadi Allah tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap makhluk. Sementara dalam pandangan Mu'tazilah, bahwasanya Allah itu hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik saja, gitu ya. Nah, kemudian dalam pandangan terkait dengan yang kedua, perbuatan manusia. Jadi dalam pandangan Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah ini sebetulnya dari segi terkait dengan perbuatan manusia, ini lebih menganut kepada paham Qadariyah. Ya, jadi perbuatan manusia itu bukan diciptakan Tuhan.
melainkan manusialah yang mewujudkan perbuatan itu. Jadi dengan paham itu, maka aliran Mu'tazilah ini masih mengakui Tuhan sebagai pencipta, sedangkan manusia berperan itu sebagai pihak yang mempunyai kreasi untuk mengubah. Itu. Sementara dalam faham Asy'ariyah terkait perbuatan manusia, jadi manusia itu ditempatkan pada posisi yang lemah. Jadi diibaratkan seperti halnya anak kecil, ya, tidak punya pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu aliran ini sebetulnya lebih dekat dengan faham Jabariyah daripada faham Mu'tazilah. Jadi pada prinsipnya aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, itu bedanya tadi dengan Mu'tazilah. Jadi daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia, ya, dan menciptakan pula pada diri manusia itu daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Jadi perbuatan itu adalah ciptaan Allah dan perolehan bagi manusia. Nah, kemudian perbandingan berikutnya adalah sifat-sifat Tuhan. Nah, terkait dengan sifat-sifat Tuhan, ya, aliran Mu'tazilah memberikan daya yang besar pada akal untuk berpendapat bahwa Tuhan itu tidak dikatakan mempunyai sifat-sifat jasmani. Kalau dikatakan Tuhan itu mempunyai sifat jasmani, tentu Tuhan mempunyai panjang, lebar, dalam, atau Tuhan diciptakan sebagai kemestian dari sesuatu yang bersifat jasmani. Jadi, Mu'tazilah menyatakan bahwasannya Tuhan itu bersifat immateri, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Nah, ini menjelaskan bahwasannya Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, ya. Sehingga konsekuensi logisnya, pertama terkait dengan sifat Tuhan itu, Tuhan tidak mengambil tempat. Oleh karena itu tidak dapat dilihat. Kedua, apabila Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala, berarti Tuhan dapat dilihat sekarang di dunia ini. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Berbeda dengan pandangan Asy'ariyah, ya. Kalau aliran Asy'ariyah, Allah itu punya sifat, ya kan? Tidak dapat diingkari bahwa Allah itu mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Ya, di samping menyatakan bahwa Tuhan itu Maha mengetahui, Maha menghendaki, berkuasa dan sebagainya, juga menyatakan bahwa Ia mempunyai pengetahuan, kemauan dan daya. Jadi Al-Asy'ari jauh berpendapat bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat yang memang bertentangan ya dengan Mu'tazilah. Sifat-sifat itu yaitu seperti halnya yang sujud, qiyam, baqo, mukhalafat. Nah, itu adalah ciri khas dari sifat-sifat Tuhan yang memang sesuai dengan pandangan aliran Ahlus Sunnah ya, Asy'ariyah. Kemudian kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Kalau aliran Mu'tazilah berprinsip keadilan Tuhan, jadi Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim, memaksakan kehendak kepada hambanya. Ya. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Nah, dengan kebebasan itu, manusia bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jika tidak adil dalam pandangan Mu'tazilah, tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya jika tanpa diiringi dengan pemberian kebebasan terlebih dahulu. Sedangkan dalam pandangan Al-Asy'ariyah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan Tuhan itu tidak mempunyai tujuan. Sebab yang mendorong Tuhan berbuat sesuatu itu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak Allah, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan yang lain. Jadi dalam pandangan Ahlussunnah itu mengartikan keadilan itu menempatkan sesuatu di tempat yang sebenarnya, mempunyai kekuasaan mutlak ya, terhadap segala sesuatunya, ya. Seperti itu terkait dengan konsep kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, ya. Silahkan kalian baca lagi ya di referensi-referensi yang lain terkait dengan aliran Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Terima kasih, pertemuan kita cukup sekian saja dulu. Assalamualaikum. Kita lanjutkan di forum diskusi dan juga kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.